Chapter 215. Alasan pertemuan, 1. Jika seseorang bertanya apakah fenomena yang dikenal sebagai keajaiban terjadi, Menara Harapan harus menjadi jawaban yang paling jelas atau petunjuk terdekat. Asal mula menara dan proses penciptaannya masih merupakan misteri yang lengkap. Entitas misterius yang bahkan mampu mengembalikan orang mati, dunia yang luas dan luas yang mengabaikan hukum fisika dan bahkan hukum sihir, dan jiwa-jiwa, administrator yang memelihara tempat mukjizat ini. Petik 2. Tapi sekarang, administrator Menara Harapan yang paling terkenal, Medea, menghela nafas. Di depannya adalah pintu yang dihiasi dengan indah. Meskipun kemegahannya cocok dengan kecantikannya, hati Medea penuh dengan kepahitan saat dia membukanya. Di balik pintu yang terbuka dengan lembut ada beberapa perabot yang elegan. Administrator menghadapi para pemain dengan ingatan kehidupan masa lalu mereka yang utuh. Namun, mereka adalah manusia sebelum mereka adalah administrator. Mereka ingin menjalani hidup yang baru ditemukan sebagai manusia dan menemukan manusia lain untuk hidup sebagai manusia. Tetapi karena administrator tidak dapat berinteraksi secara sama dengan NPC dan pemain, mereka berkumpul hanya untuk administrator. Mereka menampilkan sihir baru dan kekuatan sihir yang menarik dan menikmati artefak yang ditemukan di sekitar menara. Ini kurang lebih merupakan pertemuan sosial untuk administrator. Hari ini, Medea datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sosial ini. Petik 2. Era kuno dan abad pertengahan, Renaissance dan zaman modern. Zaman modern dan masa depan telah bersatu membentuk interior yang indah. Itu adalah hasil dari masing-masing anggota pertemuan sosial yang membawa sesuatu untuk menghias tempat itu. Namun, tidak ada seorang pun di dalam. Merasa pusing, Medea duduk di kursi yang dibawanya. Dia berharap banyak. Ketika datang ke pertemuan sosial para administrator, burung-burung purba itu bodoh, karena ada 5 administrator, termasuk Medea, yang berpikir datang terlambat itu modis dan menjadikan mereka lebih seperti karakter utama. Fenomena Realm Gathering. Medea menatap tanda di satu sisi dinding dan menggertakkan giginya. Pertemuan itu hanya produktif pada awalnya, ketika administrator benar-benar mendiskusikan apa yang bisa mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Sekarang setelah lebih dari 100 tahun berlalu, pertemuan itu tidak lebih dari medan perang politik. Petik 2. Alam fenomena. Masih ada satu harapan, dia tidak bisa menyerah. Alam fenomena. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya hilang oleh kematian dan untuk kembali menjadi manusia. Untuk mencapai harapan selama 200 tahun ini, ia membutuhkan 2 hal, pemenuhan, dan keadaan keberadaan. Di sini, pemenuhan hanya merujuk pada pencapaian seseorang. Ini adalah satu-satunya alasan Medea membuat matahari buatan di atas prestige. Sebenarnya, dia tidak peduli sama sekali dengan NPC. Bagaimanapun, mereka sudah mati. Baginya, hanya pemain hidup yang penting. Karena itu, Medea mendirikan matahari saat para pemain menonton. Itu seharusnya lebih dari cukup sebuah pencapaian. Namun, masalah yang lebih besar adalah keadaan keberadaan. Ada banyak cara untuk meningkatkan status keberadaan seseorang, dan satu cara adalah melalui kecantikannya. Mungkin terlihat aneh. Seseorang bahkan mungkin bertanya, mengapa Anda tidak bisa melengkapi artefak yang tak terhitung jumlahnya di menara? Jawabannya sederhana. Artefak menara tidak berbeda dengan sampah untuk administrator. Artefak menara adalah peninggalan yang ditinggalkan dengan kematian pemiliknya. Jika administrator dengan senang hati menggunakan artefak, itu tidak akan berbeda dengan menghormati pemilik asli artefak. Secara alami, itu akan menjadi pemilik asli yang menerima peningkatan keberadaan mereka. Karena itu, Medea menginginkan kecantikan asli. Itulah sebabnya dia terus mengawasi turnamen Craven Craftsmanship bahkan setelah kurcaci punah, dan ketika dia melihat kecantikan asli, yang begitu elegan, dia percaya kerja kerasnya dihargai. Bahkan jika itu hanya meningkatkan status keberadaannya sedikit, jubah itu adalah sesuatu yang harus dia miliki. Bagaimana aku harus membujuknya? Sementara Medea merenungkan masalah ini, pintu perlahan berderit terbuka. Dari sisi lain, 4 administrator masuk, Aphrodite, Penelope, dan Athena. Athena. Hei, kamu datang lebih awal. Mendengar ucapan Aphrodite, Medea tersenyum. Status dewinya adalah masa lalu. Sekarang, dia adalah seorang administrator seperti halnya Medea. 100 tahun telah berlalu sejak mereka menemukan cara mengatasi satu sama lain. Halo gelombang. Halo. Apakah kamu baik-baik saja gelombang? Helena, Athena, dan Penelope berkata masing-masing. Mereka duduk di kursi sambil mengobrol. Medea melirik pakaian mereka, yang tidak berbeda dari apa yang mereka kenakan terakhir kali. Saya kira mereka benar-benar tidak bisa menjadi lebih baik pada saat ini. Oh, benar, Medea, ku dengar kau mengejar pemain yang menciptakan aroma wolf. Pada saat itu, Aphrodite tiba-tiba menghadap Medea dan tersenyum cerah. Medea balas tersenyum padanya. Petik 2. Aku tidak mengejarnya. Anda pasti salah dengar. Petik 2. Oh, tolong gelombang, tidakkah kamu tahu betapa kasarnya itu? Simat berencana untuk memberikannya padaku. Ngomong-ngomong, mengapa dia ada di sini? Medea lebih peduli pada Athena daripada Aphrodite yang bodoh. Athena adalah seseorang yang meninggalkan pengumpulan fenomena alam 100 tahun yang lalu.
Cara berpikirnya yang tidak fleksibel membuatnya tetap berpikir bahwa dia adalah seorang dewi sementara yang lain hanyalah pahlawan manusia. Apakah wanita itu juga setelah jubah itu? Tidak, bukan itu. Afrodite menyela Medea, dan Athena menyela Afrodite. Ya, ada sesuatu yang aku inginkan juga. Apakah Athena menekan harga dirinya sebagai seorang dewi? Dia tampak baik-baik saja pada pidato santai Medea. Panah. Ada panah yang saya inginkan. Petik 2. Athena lalu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami Medea. Apa? Sebuah panah. 8F. Crevon Mainland. Setelah meninggalkan Medea, saya kembali ke Crevon. Keluarga kerajaan Atalos telah menyatakan keadaan darurat, menyarankan warga untuk tinggal di dalam rumah. Akibatnya, jalanan Crevon yang biasanya ramai sekarang kosong. Hing. Ayo pergi. Saya memanggil Sanuri dan melompat di punggungnya. Duduk di atas pelana yang nyaman, aku menghadap ke medan perang timur jauh. Ribuan monster berbaris dari timur. Keinginan mereka untuk berperang terlalu jelas untuk mengatakan bahwa mereka hanya bertindak berdasarkan naluri. Dari tampilannya, Chimera, Hive Monster, memerintah mereka. Hai. Terima kasih. Berkat Sanuri, saya dengan cepat mencapai titik pandang yang tinggi. Beberapa monster ada di dekatnya, tetapi Sanuri dan Spartan lebih dari cukup untuk merawat mereka, ketika Sanuri menanganinya dan Spartan menembakkan kekuatan sihir pada mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Sanuri dan Spartan mendorong monster-monster itu menjauh, sementara aku berdiri di tepi tebing yang tajam. Angin bertiup kencang melewati saya ketika saya menyaksikan monster-monster di bawah ini mengisi tanah luas seperti rumput liar. Beberapa panah tidak mampu menangani angka seperti itu. Agar panah biji gelap untuk menampilkan potensi maksimalnya, aku harus menggunakan kekuatan sihir stigma dengan mereka. Jika saya menggunakan semua 4 garis stigma, saya harus dapat mengontrol 5 panah biji gelap saya secara gratis selama sekitar 10 menit, tetapi 10 menit tidak cukup. Saya memeriksa jumlah peluru yang saya miliki. Karena perlahan-lahan membangun hitungan, sekarang saya memiliki 300 peluru pistol, 600 peluru senapan, dan 90 peluru penembak jitu. Dengan asumsi setiap peluru bisa membunuh 1,5 monster, itu akan menjadi 1.500 monster. Sementara saya menghitung potensi pertempuran saya, tiba-tiba saya bertanya-tanya. Apakah saya perlu bertarung? Sebuah gelombang kilat akan mengamuk. Mati. Suara kekanak-kanakan Aileen memanggil badai petir yang menyapu kerumunan monster. Api neraka. Api yang tidak dapat dibedakan, dari Yi Yongha juga menyebar dari satu monster ke monster lainnya, sekarat di medan perang dengan rona hitam kemerahan. Aku akan fokus pada menembak liches, perapal mantra, hantu, dan para magic caster lainnya. Panah ajaib Jin Seyeon menembak jatuh monster yang terutama mengancam. Sementara itu, Shin Jonghak juga menampilkan pertunjukan yang fantastis. Kim Yongjin telah memperoleh Azure Dragon Crescent Blade yang legendaris dari suatu tempat dan memanfaatkan Weapon Master Gift-nya hingga potensi maksimalnya. Kim Junwo menari melalui medan perang dengan pedangnya, seperti yang diharapkan dari seorang pemburu, hamparan luas, dan Jin Sahyuk menembakkan senjata sihir di tengah kekacauan. Tunggu. Jin Sahyuk. Apakah itu benar-benar Jin Sahyuk? Aku menyipitkan mataku dan memfokuskan pandanganku. Persetan. Jin Sahyuk memang di antara para pemain yang berkeringat dan bekerja keras untuk mengalahkan monster. Apa yang dia lakukan di sana? Aku bertanya-tanya, tetapi aku segera menemukan jawaban. Dia mungkin berpartisipasi untuk mendapatkan TP. Lagi pula, dia tampaknya menaruh harapan besar pada chip nerotek lantai 7. Saya menemukan target pertama saya. Aku mencabut panahku dan membidik Jin Sahyuk. Peringatan, Crevon saat ini sedang berperang. Pemain yang Anda targetkan untuk serangan adalah sekutu yang bergabung dengan upaya perang Crevon. Membunuh pemain ini dapat mengakibatkan hukuman dari Crevon. Tampaknya dia bahkan secara resmi bergabung dengan upaya perang. Tetapi karena hukumannya tidak akan datang dari administrator, saya tidak terlalu peduli. Pada saat itu, Jin Sahyuk tampaknya merasakan bahaya dengan intuisinya yang tajam, ketika dia tiba-tiba berbalik di tengah pertempuran. Matanya mengamati sekeliling dan segera mendarat pada saya. Kami saling memandang dari jarak jauh. Jin Sahyuk menggertakkan giginya, melihat panahku. Tidak lama kemudian, mulutnya bergerak. Saya tidak tahu apakah dia hanya menggerakkan mulutnya atau jika saya tidak bisa mendengarnya karena suatu alasan. Bagaimanapun, saya mengerti apa yang dia coba katakan. Aku tidak melakukan hal buruk sekarang. Dia kemudian menambahkan kalimat lain. Jangan tembak, sialan. Berteriak putus asa membuatku tertawa. Saya melepaskan tali busur. Kuik. Panah biji gelap melesat maju dengan ledakan sonik. Jin Sahyuk dengan cepat membentuk penghalang, tapi itu tidak mampu memblokir kekuatan sihir anti-sihir stigma. Tanda hubung tanda seru. Pembatasnya hancur, dan anak panahku menggali bahunya. Dia sekarang harus dipukul dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Kenangan. Melihat Jin Sahyuk yang berhasil tidak menjerit, sebuah pemikiran aneh muncul di kepalaku. Apakah mungkin untuk mengubahnya juga? Sama seperti bagaimana Shin Jonghak dan Chae Nayun berubah. Tentu saja, tidak perlu terombang-ambing oleh pertanyaan hipotetis seperti itu.
Saya masih akan membunuhnya tanpa ragu-ragu jika saya diberi kesempatan, tetapi mungkin saya sudah mengecualikan kemungkinan terlalu banyak mereformasi dirinya. Tanda hubung titik. Bagaimanapun, Jin Sahyuk memelototiku dengan mata penuh rasa sakit dan frustrasi. Saya jelas bisa merasakan kemarahan datang ke arah saya. Untuk saat ini, saya tidak punya rencana untuk membiarkannya hidup dalam damai. Aku mengangkat busur dan menendang panah lain di atasnya. Itu dulu. Jin Sahyuk tiba-tiba menghilang. Seberapa cepat? Saya menolak untuk membiarkannya melarikan diri. Aku memasukkan kekuatan sihir stigma ke mataku dan mengejarnya. Jin Sahyuk sudah pergi jauh, memegangi bahunya saat dia mengepalkan giginya kesakitan. Untungnya untuknya, perhatian saya dicuri oleh pemain terdekat lainnya. Kim Suho, Vanessa Vermoon, Paolo Vermoon, Yi Yonghan, dan Chae Nayun. Itu adalah pesta Kim Suho. Berhati-hatilah, semuanya. Mereka melawan Medusa agak jauh dari medan perang utama. Aura putih terpancar dari serangan pedang emas Kim Suho. Itu kemungkinan dari teknik pedang Hawaii yang aku berikan pada Suho. Kamu yang harus berhati-hati. Chae Nayun lalu mengayunkan tanah liat ke ukuran tubuhnya. Pemogokan yang kuat menghancurkan kaki tangan Medusa dan meninggalkan luka menganga pada tubuh Medusa. Mereka mendapat keuntungan. Bahkan, mereka memiliki keunggulan luar biasa. Mereka tidak membutuhkan bantuan saya, jadi saya perlahan mulai membungkuk. Lalu tiba-tiba, Medusa menjerit dan mengaktifkan mata sihirnya yang membatu. Sebanyak itulah yang diharapkan pesta Kim Suho. Kim Suho mengayunkan pedangnya. Karunia-nya dengan mudah memotong otoritas Medusa, dan sisa dari partainya tetap tidak terpengaruh. Namun, masalah sebenarnya bukan di tanah tetapi di atas. Di langit biru, sekawanan harpa, jumlahnya beberapa ratus, tiba-tiba muncul. LV, 10 harpi. Piek. Monster dengan kepala manusia dan tubuh burung. Monster-monster ini menjerit dan meludahkan cairan berbisa, menarik perhatian pihak Kim Suho. Apa itu? Chae Nayun mengirim serangan pedang ke langit, tetapi para kecapi gesit, menghindari serangan Chae Nayun sebelum bisa sampai ke mereka. Memikirkannya sekarang, Vanessa Vermoon adalah satu-satunya di partai Kim Suho yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Kim Suho dan Chae Nayun menyerang beberapa kecapi di sana-sini, tetapi itu hanya berarti bahwa perhatian mereka diambil dari Medusa. Gelombang pertempuran berubah. Kim Suho dan partainya harus mengalahkan Medusa hari ini. Tanpa pilihan lain, aku mengangkat busur lagi. Saya nok 5 panah di tali busur. Mereka hanya membutuhkan bantuan saya untuk para harpa. Saya memasukkan 3 garis stigma yang tersisa ke panah. Percikan petir menyambar sekitar 5 panah biji gelap. Aku membidik ke langit tempat para harpa berkicau dengan keras. Tali busur menjadi tegang saat panah yang dimuat menggeram. Tetapi ketika saya melepaskan tali busur, 5 panah terbang dengan diam-diam dan tanpa suara. Cua! Kelima garis hitam hanya memiliki satu tujuan, untuk memusnahkan para harpa. Untuk mencapai tujuan ini, kelima panah menembus semua monster di jalur mereka. Segera, harpa turun hujan dari langit dan membentuk gunung mayat. Melihat bahwa bencana sedang diburu tanpa masalah, saya kembali ke Seoul. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Meskipun saya tidak menyebutkannya, saya telah bolak-balik antara menara dan bumi melalui otoritas Spartan. Hajin gelombang. Sekarang gelombang. Segera setelah saya kembali ke apartemen saya di Gangnam, Evandel dan Hayang menyambut saya. Apakah kamu baik-baik saja? Gelombang. Evandel tumbuh dari hari ke hari. Meskipun tingginya berada di sisi yang lebih lambat, ia memiliki tubuh anak berusia 5 tahun ketika ia dilahirkan. Secara teknis, penampilannya saat ini tidak terlalu berbeda dari usianya yang sebenarnya. Aku ingin melihatmu gelombang. Saya juga. Karena asal Evandel, saya tidak bisa mengirimnya ke sekolah. Jika saya mengenal seorang tutor yang layak, saya akan dengan senang hati mempercayakan Evandel kepada orang itu, tetapi tidak banyak orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi guru Evandel. Saya punya satu dalam pikiran pada awalnya. Seorang penyihir dengan pengalaman mengajar yang luas yang menggunakan panggilan, seperti halnya Evandel. Hain. Tapi ya, saya tidak memiliki kesan pertama yang baik tentang dia, dan dari apa yang saya dengar, dia menagih 5 miliar won yang tidak masuk akal untuk satu pelajaran. Aku kembali terlambat hari ini. Apa yang harus kita lakukan besok gelombang? Petik 2. Mendengar kata-kataku, mata Evandel berbinar. Kamu akan berada di sini besok juga. Pada saat itu, pintu terbuka, dan Yun Sengah masuk dengan membawa tas belanjaan. Matanya bersinar saat dia melihatku. Oh gelombang siapa ini? Pembunuh teratai hitam yang terkenal gelombang. Aku baru akan menyambutnya ketika aku mendengar apa yang dia katakan dan tersentak. Hah? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Yun Sengah tersenyum nakal. Semua orang tahu bahwa kamu membunuh Black Lotus. Oh. Itu masuk akal, tapi bukan itu sebabnya saya terkejut. Aku menatap Evandel, lalu kembali menatap Yun Sengah. Pembunuh. Terbunuh. Saya tidak benar-benar ingin Evandel mendengar kata-kata seperti itu. Petik 2. Itu artinya dia memetik bunga gelombang saat ini,
Evandel, kamu tidak diizinkan untuk memetik bunga yang bukan milikmu. Oke gelombang. Evandel terkikik ketika dia melihat Yun Sengah mencoba menyelamatkan situasi. Kemudian, dia meraih kantong plastik di tangan Yun Sengah dan melompat ke dapur. Setelah duduk di kursi, dia mengeluarkan belanjaan sambil tersenyum. Ini ayam, ini bawang putih, ini telur. Dia mengurangi pekerjaan bibinya. Setelah itu, saya mengambil bahan-bahan yang diletakkan Evandel dan mendemonstrasikan Dexterity Dwarf untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. 1 jam kemudian, Evandel jatuh tertidur dengan hayang segera setelah selesai makan. Yun Sengah mematikan TV dan mengubur dirinya di sofa dengan menguap. Ayo kembali ke bisnis. Peristiwa penting berikutnya adalah artefak Genghis Khan di Asia Tengah. Sementara saya memasak, Yun Sengah dan saya berbicara sedikit tentang itu. Seperti yang kau tahu, artefak itu berada di Asia Tengah, yang menyebabkan banyak sakit kepala. Karena tanah itu tidak berada di yurisdiksi negara manapun, maka asosiasi biasanya akan menyerah. Bahkan jika situs penggalian dibangun di sana, daerah sekitarnya adalah milik jin, dan pandemonium juga ada di dekatnya. Petik 2. Yun Sengah melanjutkan dengan wajah serius. Pertanyaannya adalah bagaimana informasi ini bocor, karena pandemonium jin berhasil mencari tahu dan mulai membangun situs penggalian di sekitarnya. Tentu saja, saya sudah tahu semua yang dia katakan kepada saya. Tetap saja, aku pura-pura tidak tahu dan memakai wajah yang tidak sadar. Karena kita tidak bisa hanya menonton mereka mengambil semua artefak, asosiasi dengan enggan memilih untuk melawan mereka. Bagaimanapun, kita berbicara tentang artefak Genghis Khan. Petik 2. Genghis Khan, atau dikenal sebagai Temujin. Kaisar yang mendirikan kekaisaran bersebelahan terbesar dalam sejarah bumi. Meskipun kerajaannya tidak bertahan lama setelah kematiannya, namanya mencapai status legendaris yang menyebar ke seluruh dunia. Selain itu, pasukan Genghis Khan jumlahnya lebih kecil tetapi lebih kuat dalam kekuatan individu. Dengan demikian, senjata tua yang digunakan oleh seorang prajurit tanpa nama di pasukannya berpotensi lebih tinggi dari artefak tingkat rendah. Tentu saja, kita masih punya waktu. Dari perkiraan kami tentang teknologi yang tersedia bagi mereka, mereka masih membutuhkan 2 minggu sebelum mereka dapat mulai menggali artefak. Petik 2. Yun Sengah berhenti dan menatapku dengan lembut. Jadi aku bertanya-tanya. Saya punya firasat saya tahu apa yang akan dia katakan. Kamu seorang tentara bayaran. Saya mulai dari 50 miliar. Saya memberi balasan yang sudah saya siapkan. Petik 2. Terkejut, Yun Sengah melompat sedikit. Bukankah kamu baru saja memanggilku pembunuh teratai hitam? Itu berarti nilaiku melambung tinggi. Petik 2. Kataku sambil tersenyum. Yun Sengah menggaruk kepalanya dengan tatapan bingung.